Bapak Ibu, juga adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kesempatan sore hari ini kita lakukan dengan ibadah nuansa pemuda. Untuk itu banyak petugas nanti yang dilibatkan unsurnya dari pemuda juga. Dan untuk menambahkan warta jemaat mungkin yang kami tegaskan yaitu untuk perjamuan Kudus Paskah dilaksanakan pada hari Jumat 7 April 2023. Kemudian untuk persembahan HRP dilakukan pada hari Minggu 7 Mei 2023. Juga mungkin untuk penambahan untuk kebiar 100 tahun hari ulang tahun GKJW kita, mungkin ada memang untuk biaya yang luar biasa, mungkin pihak gereja ada mengadakan partisipasi dukungan dana daripada mungkin warga. Jadi disediakan amplop, juga tempat untuk masukkan amplopnya tersebut. Untuk sore hari ini yang melayani yaitu Bapak Pendeta Musa, Bapak Pendeta Musa Wahyu B. SSI. Dan untuk itu Bapak Ibu kami undang, juga adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah pada sore hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi, "Ampuni aku dalam cintamu." Satu sisi hidupku, ku terjatuh dalam jurang semu, tak mampu, takut dan malu memandang pada wajahmu. Ampuni aku dalam cintamu, basuhlah aku di dalam kasihmu, kembali pula dan menjadi baru seturut kehendakmu. Debu hidupku hilang lenyap di hembusan bayu, namun kau mengingat aku, rahmatmu mengangkat aku. Ampuni aku dalam cintamu, basuhlah aku di dalam kasihmu, kembali pula dan menjadi baru seturut kehendakmu. Mari kita bersatu hati, kita datang kepada Tuhan, kita mengaku yang demikian. Bahwa pokok pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih setianya kekal abadi.
kita menerima salam berkat yang demikian. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra Sang Roh Kudus ada di tengah-tengah kita semuanya. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita sesuai dengan tema liturgis GKJW adalah GKJW meneladani solidaritas Yesus dalam keseharian. Dan tema khotbah saat ini adalah pro kehidupan teladan. Mari kita sambut tema ibadah, tema liturgis dan juga tema khotbah pada minggu sore ini dengan kita muliakan nama Tuhan, kita jemaat nomor 178 bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Kasih Tuhan, dan kita mengerti semuanya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita semuanya. Tuhan adalah maha setia. Kesetiaan Tuhan tiada taranya. Dan kita perlu mengakui kesetiaan Tuhan yang tiada tara tadi tidak sebanding dengan kesetiaan kita manusia kepada Tuhan. Mari kita mengakui akan kelemahan diri kita. Karena apapun yang kita lakukan tidak akan sebanding dengan Tuhan yang lakukan. Nah, Tuhan mengerti apa yang menjadi kelemahan kita. Tetapi yang patut kita lakukan terlebih dahulu adalah mengakui akan kelemahan tersebut. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur karena Tuhan memanggil kami untuk bersekutu di dalam ibadah sore GKJW Malang. Kami percaya Tuhan yang memanggil kami semuanya untuk bersekutu baik secara pribadi dan juga sesama. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan telah menyertai, kami juga percaya Tuhan juga akan menyertai jalannya ibadah ini. Dalam kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami yang bergantung mutlak pada Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tiada tara ini, karena Engkau adalah juru selamat kami, yang maha hadir dan maha setia bagi kami semuanya. Kami juga mengakui akan kelemahan diri kami dan kecenderungan diri kami, bahwa selama kami di dunia ini, kami terus berjuang untuk tetap setia pada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, walaupun apa yang kami lakukan tidak sebanding dengan yang Tuhan lakukan, kami mohon ampun. Dan pastinya kecenderungan kami untuk melakukan dosa, kesalahan pastinya akan terus ada. Oleh karena itu,
Kami mengakui akan kelemahan diri kami ini, bahwa kami adalah manusia yang masih fana. Kefanaan diri kami sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kami, bahkan menyempurnakan diri kami di dalam perantara Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam tangan-Mu kami menyerahkan semuanya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ibrani pasal yang 10 ayat 34 sampai 35. Dalam Ibrani ini mengatakan kita pada semuanya bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini, tetap pegang teguh kepercayaan kita. Tetap pegang teguh apa yang menjadi nilai iman kita. Karena disitulah Tuhan akan melihat jerih payah kita yang tidak sia-sia. Tapi ketika kita terombang-ambingkan oleh segala sesuatu yang di dalam dunia ini, baik dalam kesalahan ataupun sengaja orang lain menyalahkan kita dan lain sebagainya, dan kita terombang-ambing akan nilai-nilai kekristenan, bahkan cenderung menjual apa yang menjadi nilai keimanan kita, maka Tuhan pun tidak akan pernah melihat kita. Oleh karena itu mari kita menjaga apa yang menjadi nilai kekristenan, nilai-nilai iman kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita kembali memuliakan nama Tuhan dengan apa akan kubalas. Bapa yang mulia,
Karena kita sudah diubahkan oleh kasih Tuhan Yesus, maka mari kita menyebarkan kasih Tuhan Yesus itu kepada kanan, kiri, depan, belakang kita. Kita memberi salam damai, kasih Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara. Kita memberi salam damai kepada kanan, kiri, depan, belakang kita. Silakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat sore ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena berkat Engkau di sore hari ini kami telah berkumpul di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang ini Tuhan Yesus. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Musa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, agar dalam mendengarkan firman-Mu nanti dapat menjadikan landasan bagi kehidupan kami di hari lepas hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Menyanyikan NKB 119, nyanyikan lagi bagiku. Bacaan pertama diambil dari Yehezkiel 37 ayat yang pertama sampai 14. Yehezkiel 37 ayat yang pertama sampai 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak pertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah
hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Dari jurang yang dalam ku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah suaraku, dengarlah permohonanku. Jika engkau mengingat kesalahanku, siapa yang dapat tahan? Kau beri pengampunan, agar engkau ditakuti orang. Nantikan Tuhan, ku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku harapkan Tuhan, lebih dari pengawal, mengharapkan pagi lebih daripada pengawal. Berharaplah pada Tuhan, sebab kasih setia-Nya segala pedas Israel, dari segala kesalahannya. Bacaan yang kedua diambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-6 sampai ke-11. Roma 8 ayat 6 sampai 11. Karena keinginan daging adalah maut,
tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat dipersilakan untuk berdiri. Karena pada hari ini bacaannya sangat banyak, saya akan memotong perbagian-perbagian saja. Bacaannya di dalam Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal bab yang ke-11 ayat yang 1 sampai ayat ke-44. Untuk kepentingan sore ini saya akan membaca ayat 4 sampai 6, dilanjutkan ayat 21 sampai 26, ayat 39 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan nyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, namun setelah didengarkannya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lanjutkan ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dilanjutkan ayat 39 sampai 44. Kata Yesus, angkat batu ini. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih kita yang dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin ada tadi satu slide nyuwun tulung
tampilkan. Iya. Ada gambaran positif dan negatif. Ada, mungkin ini tidak hanya ayah tapi semuanya bisa. Ada yang paling kanan itu gambaran positif, tapi untuk panah yang ke atas itu adalah panah kehadiran, panah yang ke kanan adalah panah tentang pengaruh. Di manakah kita? Kalau ke kanan, kalau pengaruhnya kehadirannya positif, maka kita adalah orang yang ideal, ayah yang ideal, ibu yang ideal, anak yang ideal, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kehadirannya negatif, artinya tidak pernah hadir, mungkin kita sama seperti anak yang jadi patung atau ayah patung dan lain sebagainya. Atau juga mungkin pengaruhnya positif, mungkin memorinya dan lain sebagainya baik. Tetapi ketika pengaruhnya negatif, maka akan menjadi hantu. Tugasnya ngedeni. Sama seperti kadang-kadang tugasnya pendito. Tugasnya pendito kan ada melen-denan biasanya. Ada Pak Pendeta loh, nanti dosa dan sebagainya, seperti itu kadang-kadang. Karena pengaruhnya negatif begitu. Tapi kalau pengaruh positif akan melahirkan memori dan pengalaman. Di manakah kita? Di manakah keluarga Kristen? Jangan-jangan kita sering terjebak dalam seorang patung atau hantu, jangan-jangan. Kehadiran kita kurang, maka kita akan menjadi patung, seperti patung polisi, ngoten nggih, amal den-denan dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan kita seperti orang tua yang hantu, pengaruhnya kurang di arah negatif. Nah, mungkin bisa disudahi slide-nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam paparan tadi, mari kita melihat segala proses apa yang ditujukan dalam wardan tadi, pengaruh kehadiran harusnya mengarah pada yang positif. Kita melihat di dalam Yeskiel, sangat jelas Yeskiel ingin mengatakan bahwa Allah hadir di situ. Allah menemani proses ketika Israel bangkit. Yang pada waktu itu bahwa umat Israel ada dalam pembuangan. Maka Yeskiel bernubuat di dalam kebangkitan akan tulang-tulang tadi, dimulai dari daging, nafas dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya tahap demi tahap Allah tetap hadir dan berpengaruh, berdampak di dalamnya. Dari situ kita melihat, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan Israel. Memang pertolongan itu tidak hanya ada di dalam negeri Israel sendiri, artinya internal, tapi juga kadang-kadang melalui orang luar. Pada waktu itu Raja Koresi adalah Raja Persia yang ada keputusan politik tertentu sehingga memulangkan orang-orang Israel ini dari tanah Babilonia kembali ke tanah Israel. Tapi yang paling tidak, Raja Koresi ini bukan orang percaya, bukan juga orang Israel. Raja Persia yang dipakai oleh Tuhan pada waktu itu. Tapi Tuhan tetap hadir, dapat pengaruh di dalamnya. Nah, dari situ kita beranjak dalam bacaan kedua. Bagaimana pengaruh dan kehadiran tadi kita juga harus bisa lihat. Memang nuansanya dalam Roma 8 tadi bahwa seakan-akan daging itu buruk dan lain sebagainya. Mari kita membacanya secara linear begitu. Dalam arti kita memang hidup dalam kedagingan. Kita hidup dalam dunia. Tapi jangan terjebak hanya di dalam kedagingan tadi. Harus disinari melalui roh. Segala sesuatu, bukankah ketika kita berdoa pada Tuhan, ketika mau makan dan lain sebagainya, bukankah hal yang daging tadi ingin kita sinari dalam roh tadi? Roma 8 ingin mengatakan demikian. Apa yang dalam dagingan ini harus kita bisa sertai dalam roh tadi. Harus disinari dalam terang iman.
kita bekerja, kita juga punya keluarga, punya urusan dalam pekerjaan dan juga mungkin yang lainnya. Mari kita sinari dalam roh Tuhan tadi. Mari kita sinari dalam roh iman tadi. Maka kehadiran dan pengaruh akan semakin besar. Ada salah satu warga GKJW yang menuliskan sebuah tulisan yang menarik. Beliau mengatakan bahwa orang Kristen itu, keluarga Kristen itu pasti Pancasila. Bapak Ibu setuju? Keluarga Kristen itu pasti Pancasila. Setuju? Keluarga Kristen itu pasti Pancasila. Setuju? Kok kurang anu nggih? Apa jangan-jangan kita kurang Pancasila ternyata. Nah, beliau mengatakan bahwa keluarga Kristen itu pasti Pancasila karena memang berketuhanannya Maha Esa, persatuan, dan juga nilai-nilai toleran, nilai-nilai gotong royong, itu semuanya ada di dalam nilai-nilai kekristenan yang harusnya bisa diterapkan. Bukankah keadilan sosial bagi seluruh dan lain sebagainya itu juga misi Tuhan akan membebaskan umat dari perbudakan, dari belenggu dan lain sebagainya. Dari sini kita melihat Bapak Ibu bahwa tidak semua keluarga Kristen tadi itu turut hadir. Seperti keluarga tadi, mungkin bisa ditampilkan kembali Mas. Untuk multimedianya. Jangan-jangan keluarga kita itu karena ketika ditanya keluarga, mungkin selanjutnya bisa ditampilkan, keluarga Kristen itu apakah pasti Pancasila dan sebagainya. Jangan-jangan keluarga Kristen itu masih keluarga yang patung atau hantu. Kehadirannya kurang dan juga dampaknya juga, pengaruhnya juga kurang. Jangan-jangan keluarga Kristen itu masih berhantu. Nah, inilah yang ingin dilihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Bahwa kehidupan yang menarik, kenapa saya melihat dalam ayat yang ke-6, Bapak Ibu, kenapa saya tadi mengatakan 4-6. Namun setelah didengarkan bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus sengaja untuk tidak langsung datang ke Yudea, tapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, tidak langsung. Lalu dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya, harusnya Tuhan sekiranya, dalam ayat 21, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Karena pada waktu sakit Yesus ada di situ. Nah, Yesus ingin mengatakan pada kita semuanya bahwa kekristenan itu nilai pada Tuhan itu harus bisa hadir dan juga berdampak. Karena kehadiran ini kita dituntut. Kehadiran dan juga sekaligus berdampak. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat ini ingin kita lihat bahwa Yesus memang berdampak. Yesus memang hadir di situ. Tetapi ada kuasa Allah yang jauh lebih besar yang ingin dikatakan di dalamnya. Bahwa Yesus menginginkan kita semuanya untuk melihat kuasa Allah tadi dalam kehadiran dan juga sekaligus dalam hal yang berdampak. Maka ketika kita bisa melihat kehadiran dan juga sekaligus bisa berdampak, maka kita bisa melihat Lazarus yang bangkit tadi. Jangan sampai kita menggantungkan Tuhan, tolong aku dan lain sebagainya, tapi kita tidak bisa hadir secara iman, tidak bisa hadir secara keluarga, dan tidak bisa hadir dan berdampak bagi yang lainnya. Maka proses akan kebangkitan itu juga akan lama. Tuhan pasti menolong, iya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sejauh mana kita hadir dan berdampak. Gereja juga demikian. Sejauh mana gereja itu hadir dan juga berdampak bagi yang lainnya.
Banyak di luar sana gereja-gereja yang menawarkan kehadiran dengan fasilitas yang wah, mungkin pendetanya yang lebih kece-kece, yang lebih ganteng dan lain sebagainya. Banyak, dan dengan song leader dan pemain musik yang lebih jago-jago, lebih cantik-cantik dan lain sebagainya. Banyak di luar sana. Banyak orang yang bisa menyanyi, tapi belum tentu orang itu hadir dan berjumpa dengan Tuhan. Banyak orang yang bisa berdoa pada Tuhan, tapi belum tentu dalam doanya dia bisa berjumpa dan hadir pada Tuhan. Memang banyak keluarga Kristen yang hadir, tapi belum tentu keluarga Kristen ini berdampak bagi yang lainnya. Memang kita nikah sebagai keluarga Kristen, ayah, ibu Kristen, tapi belum tentu kita hadir dan berdampak bagi anak-anaknya. Atau jangan-jangan kita hanya sebagai hantu dan patung saja dalam keluarga. Mungkin karena kita kesibukan kita, jarang bertegur sapa dengan yang lainnya, maka proses kebangkitan ini tidak akan pernah selesai. Lihatlah Lazarus tadi, dimulai dari Marta yang meminta dan saudara-saudara yang meminta. Proses itu tahap demi tahap. Dari kehadiran dan sekaligus dampak tadi. Ketika Lazarus bangkit, maka dampaknya tidak hanya pada Yesus yang menyatakan dirinya Mesias, hanya satu-satunya Mesias yang bisa membangkitkan orang mati, tapi paling tidak Lazarus juga mengatakan bahwa inilah kekristenan itu. Bahwa bangkit ketika kita hadir dan berdampak, maka kita akan bisa bangkit. Bukan berarti kita bangkit harus jatuh terlebih dahulu. Ketika kita jatuh mungkin banyak luka. Seperti kain kafan tadi, kita perlu membuka satu persatu. Tapi paling tidak kita hadir dalam luka itu. Luka itu terkadang perlu dimakan mentah, dimakan bulat-bulat, dikunyah satu persatu. Mungkin pahit dan lain sebagainya. Tapi setelah itu ada rasa bangkit di dalamnya. Ketika kita bisa hadir dalam penderitaan, bukan lari dari penderitaan. Dan kita bisa berpengaruh bagi yang lainnya, menguatkan bagi yang lainnya. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya ketika kita bisa hadir dan berdampak. Hadir dalam kehidupan dunia, sekaligus juga bisa melihat dan menerangi dalam roh tadi, dan berdampak bagi yang lainnya. Mungkin kita bukanlah orang besar, pimpinan-pimpinan orang besar. Tetapi kita adalah orang-orang kecil, tapi dengan dampak yang cinta kasih yang luar biasa. Oleh karena itu, jadilah umat Tuhan yang hadir dan berdampak. Hadir dalam Tuhan, hadir dalam iman, hadir dalam persekutuan. Begitu juga dengan gereja. Gereja yang hadir bagi warga Ningpas semuanya, penatua diaken yang hadir, tenaga gereja yang hadir, pemain musik yang hadir, pemuda yang hadir bagi persekutuan gerejanya, dan yang berdampak, merangkul satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah umat yang hadir dan berdampak, maka kita akan bangkit. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan yang Maha Baik, ampuni kami apabila kami keadaan kami masih dalam hal yang negatif. Dampak kami juga dalam hal yang negatif.
belum tentu kami bisa hadir dengan baik dan benar dan berdampak bagi yang lainnya. Apa yang Tuhan telah ajarkan pada kami, nilai-nilai iman, nilai pemuridan, semuanya sudah ada dalam Alkitab kami, seperti yang Tuhan ajarkan. Tuntutlah diri kami untuk senantiasa bisa hadir bagi keluarga, hadir bagi persekutuan, hadir bagi bangsa dan negara kami, sekaligus juga bisa berdampak, walaupun dampaknya sangat kecil. Tuhan yang Maha Baik, mampukan kami seperti Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan pada warga Marta bahwa umat-umat Tuhan haruslah hadir dan berdampak bagi yang lainnya. Seperti kisah dalam Yeskiel dan juga Roma 8 tadi. Yang duniawi kami terangi dengan yang roh. Hanya dalam tangan Tuhan kami menyerahkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan berkat kemurahan-Mu. Umat diundang untuk berdiri. Bersama orang percaya di seluruh dunia, mari kita perbarui iman dan kepercayaan kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat nanti akan ada waktu hening. Kita akan berdoa secara pribadi dalam hati kita, menyampaikan apa yang menjadi keinginan pergumulan kita masing-masing. Dan kita nanti juga akan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit. Dan di akhir doa syafaat, kita akan ucapkan doa Bapa kami. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan telah mengingatkan kami semuanya. Bahwa dalam kehidupan ini, dalam keluarga, dalam pribadi, dalam persekutuan dan bangsa negara, Engkau telah memanggil semuanya untuk ikut serta dalam karya Tuhan. Tapi belum tentu kami bisa hadir di dalamnya dan berjumpa dengan Engkau dan terlebih lagi berdampak dan merangkul yang lainnya. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan menguatkan kami supaya kami bisa hadir dan sekaligus juga bisa berdampak bagi yang lainnya. Sehingga nama Tuhan akan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk keluarga kami. Suami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mampukan kami sebagai keluarga untuk hadir dan berdampak bagi yang lainnya. Tentu saja dalam hal yang positif, bukan hal yang negatif. Dengan demikian ya Tuhan, maka firman-Mu akan menjadi lentera serta tujuan kami. Dan keluarga-keluarga Kristen akan senantiasa menjadi garam dan terang di dalamnya. Kami akan berdoa secara pribadi dalam hati kami, menyampaikan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi keluh kesah kami, pergumulan kami. Kami akan berdoa dalam hati kami menyampaikannya secara pribadi kepada Tuhan. Dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Bapa, inilah keinginan kami, pergumulan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan menuntun serta menyertai kami. Dalam harapan kami ini, mampukan kami juga untuk tetap senantiasa bisa hadir sebagai umat Tuhan, hadir sebagai murid Tuhan, dan juga bisa berdampak bagi yang lainnya. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan juga. Bapak Ibu Sadu Sumanto, Bapak Rujito, Ibu Sritini Suwandi, Bapak Sadar Mosir, Ibu Clara Martiana, Bapak Waluyo Santoso, Ibu Sukatmina, Ibu Susila, Bapak Pitono, Ibu Tati Isman, Ibu Harto, Bapak Yuswono. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan saudara kami ini. Dan tunjukkan jalan yang terbaik
oleh perantara obat, dokter, dan lain sebagainya. Bapak, kami juga berdoa untuk persekutuan gereja Tuhan di dalam Gereja Kristen Jaya Wetan Pasamuan Malang. Kami percaya Tuhan memanggil kami sebagai umat yang telah disatukan di dalam roh patunggilan. Dan roh inilah yang senantiasa menghidupi kami semuanya untuk tetap bersekutu. Dan roh inilah yang harusnya juga bisa menyatukan kami sehingga kami bisa hadir satu dengan yang lainnya. Mulai dari anak-anak sampai yang adiuswa. Hadir sebagai persekutuan satu dengan yang lainnya. Karena persekutuan-persekutuan yang kecil ini, dalam skup-skup kecil ini akan membentuk persekutuan yang lebih besar, yakni Patunggilan Kang Nyawiji tadi. Kami juga berdoa untuk penatua diaken marganing Pasamuan, tenaga gereja, aktivis gereja, dan juga Bapak Pendeta legal. Beserta keluarga kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Yang percaya, sekali lagi kami dipanggil dalam roh patunggilan tadi. Dalam roh inilah menuntut kami untuk ikut serta dalam karya Tuhan di dalam pelayanan di Gereja Kristen Jaya Wetan Pasamuan Malang. Bapak yang makasih, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami semuanya untuk ikut serta sebagai warga negara Republik Indonesia yang mencintai NKRI, yang mencintai Pancasila dan menerapkannya. Walaupun di tengah situasi politik di mana identitas keagamaan, politik identitas juga semakin marak. Tapi Tuhan, tolonglah kami, kuatkan kami untuk senantiasa bisa mengabdikan diri kami pada bangsa dan negara. Ikut serta dalam karya pembangunan Tuhan di dalam bangsa negara kami. Bapak, semua doa syafaat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang Engkau ajarkan, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan telah kita rasakan melalui berkat dan tentunya damai sejahtera bagi kita sekalian. Sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, terambil dari Lukas pasal 21 ayat 1 dan 2, yang demikian firman-Nya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita mengumpulkan persembahan kita sambil memuji Tuhan. Kidung Jemaat 422 dan NKB 208. Sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah.
masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Di terik sang surga, di kebayang awan, kita pun menabur Dia bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap. Harap masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Tabur waktu pagi, tabur beri kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan telah menghadirkan kami di rumah-Mu, telah diberi firman-Mu, dan tentunya kami berharap firman yang kami terima itu benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami saat ini telah mengumpulkan persembahan. Kami percaya Tuhan juga memakai kami untuk memberikan persembahan yang lebih besar lagi melalui kehidupan kami sehari-hari. Pakailah kami Tuhan untuk memberi saudara-saudara kami yang membutuhkan kebutuhan mereka. Pakailah kami menjadi jalan berkat-Mu, saluran berkat-Mu. Tuhan, pakailah kami untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat boleh mengenal Engkau. Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang mengelola persembahan yang kami kumpulkan, dan Tuhan sendirilah yang akan memakai kami dalam setiap kegiatan-kegiatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita undur dari hadapan Tuhan. Kita mengingat Tuhan mengutus kita semuanya untuk hadir. Tidak hanya sebagai patung atau hantu, tapi benar-benar hadir di dalam keluarga kita. Benar-benar hadir dan berpengaruh bagi keluarga kita. Tuhan juga mengutus kita untuk hadir dan berpengaruh di dalam pelayanan gereja. Tuhan juga mengutus kita untuk hadir dan berpengaruh di dalam kehidupan bangsa dan negara. Kita jalani hidup kita dengan ucap syukur, karena bagi siapa yang bisa hadir dan berdampak akan ada damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan dan ada kebangkitan di dalamnya. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan-Mu Tuhan.
Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa menuntun Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus Kau ada dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa menuntun Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita pada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Allah Bapa, sumber kehidupan, Yesus Kristus, sumber keselamatan, Roh Kudus, sumber penyertaan, memberkati kami dengan damai sejahtera, jikalau kami senantiasa bisa hadir dan berdampak bagi yang lainnya. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan akan menyertai kita. Amin. Ampuni aku dalam cinta-Mu.